akan dengan ikhlas di dalam menjalani. Tantangan yang dihadapi tidak kecil. Bahkan hari-hari kemarin kita menyaksikan tantangan-tantangan itu ada wujud konkretnya. Tapi kami yakin bahwa ide yang kami usung, misi yang kami emban adalah misi untuk menuntaskan janji kemerdekaan yang dirumuskan oleh orang tua kita. Karena itu ketika kita menuliskan pesan ini dengan kalimat meluruskan jalan, menghadirkan, itu yang sebenarnya membuat begitu banyak orang kaget. Ada apa dengan Nasdem? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak terpenuhi di koalisi Jokowi. Terlampau penuh, terlampau banyak pemain, terutama ketika Gerindra masuk di dalam. Jangan-jangan ada kemewahan yang sudah mulai tidak didapatkan oleh Nasdem. Makanya Nasdem mengusung Anies, sosok orang yang selama ini memang dianggap sebagai antitesa, orang yang paling tidak disukai oleh kubu pemerintah. Maka muncullah huru-hara politik ini. Andai Nasdem tidak mengusung Anies, saya kira ya huru-hara politik ini tidak akan ada seperti sekarang. Gitu-gitu banget, tidak akan gitu-gitu amat. Kalau yang maju Prabowo versus Ganjar tidak ada soal, yang maju itu Prabowo versus ini nggak ada soal. Karena pasti nyaman Jokowi. Ini adalah orang-orang yang bisa dipastikan melanjutkan apa hal yang sudah dilakukan. Kan itu saja sebenarnya, Livi. Dan ketika meletakkan jabatan sebagai gubernur, approval rating Anies Baswedan sebagai gubernur saat itu di kisaran 77%. Itu data kami ya, ada beberapa lembaga, bukan hanya indikator, yang melakukan survei kepuasan publik di ujung masa jabatan Mas Anies, misalnya Lembaga Survei Indonesia, kemudian juga Populi, itu juga kisarannya 70-80%. Jadi itu yang menjelaskan ya mengapa Anies masih di hati warga Jakarta, meskipun ini catatan yang perlu diwaspadai oleh pendukung Anies, trennya sedikit turun dibanding tahun lalu. Ya, tahun lalu elektabilitas Mas Anies 46% sebagai capres ya di DKI Jakarta, sekarang turun menjadi 42%. Jadi unggul, tetapi ada tren penurunan sedikit. Dan jangan lupa, karena ini adalah kandangnya Mas Anies, seharusnya keunggulannya harus lebih telak lagi, karena bagaimanapun Mas Anies harus punya modal suara untuk melawan capres lain yang mungkin punya basis suara di wilayah masing-masing. Misalnya Ganjar kan di Jawa Tengah mendapatkan 60-an%. Jadi minimal benchmarknya adalah Ganjar gitu ya, di kantongnya sendiri dapat 60-an%, Mas Anies harus dapat di kisaran angka yang sama. Meskipun seperti yang tadi saya bilang tidak mudah, karena Jawa Tengah berbeda dengan Jakarta. Di Jawa Tengah penduduknya terlalu homogen dan basis PD Perjuangan dari waktu ke waktu. Di Jakarta itu ibarat tanah tak bertuan, siapapun bisa menjadi pemenang, termasuk Nasdem gitu ya. Nah itu kira-kira ya jawaban saya. Nah pertanyaannya, apakah cawapres menjadi penting? Anies, potensi menang di Jateng, Jatim, dan Yogyakarta sangat besar. Dikutip dari merdeka.com, bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan berbicara tentang potensi raihan suaranya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Yogyakarta atau Jatijaya. Dia yakin akan meraih kemenangan besar di 3 provinsi tersebut. Keyakinan tersebut muncul usai Anies melakukan safari politik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Yogyakarta. Perjalanan itu dilakukan saat bulan Ramadan lalu. Ramadan kemarin saya dapat kesempatan berkeliling Jatijaya. Saya menjalani tirakat mendengar, bukan berbicara. Mendengar, kata Anies saat perayaan Milad ke-21 PKS di kota Yogyakarta Kamis 18 Mei. Tercatat selama 14 hari Anies berkeliling ke 26 kabupaten atau kota madya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Yogyakarta. Anies mengungkapkan dirinya mendengar langsung suara masyarakat, baik itu petani, peternak, penjaga toko, penjaga warung, tokoh budaya, hingga alim ulama. Saya temukan dalam percakapan itu, kami menemukan bahwa di Jatijaya ini potensi untuk kita menang amat besar, jauh lebih besar daripada yang diprediksi orang banyak, ungkap Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta mengungkit banyaknya anggapan dirinya sulit mendapatkan suara di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Yogyakarta. Dia membantah anggapan tersebut.
Menurut Anies, 3 provinsi itu justru menjadi wilayah subur yang siap memberikan kemenangan baginya. Tandus itu bila kita menanamkan ide susah menyebarnya. Itu tandus. Banyak yang menggambarkan 3 daerah itu tandus-tandus. Tempat ini Jati Jaya subur dan siap ditanami gagasan dan ide, urai Anies. Jangan kita merasa persepsi yang diciptakan adalah kenyataan di lapangan. Belum tentu. Saya banyak berbicara dengan anggota legislatif di sini yang sudah menang pemilu. Saya tahu tempat ini Jati Jaya subur. Kita kerjakan dengan baik. Insya Allah ide gagasan kita bisa tumbuh baik di sini, tambah Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta mengungkit banyaknya anggapan dirinya sulit mendapatkan suara di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Yogyakarta. Dia membantah anggapan tersebut. Ramadan kemarin saya dapat kesempatan berkeliling Jati Jaya. Saya menjalani tirakat mendengar, bukan berbicara. Mendengar, kata Anies saat perayaan milad ke-21 PKS di kota Yogyakarta, Kamis 18 Mei.